Ngomongin suku, di sini ketemu suku banyak sekali. Dayak aja sukunya berapa, Jawa sukunya berapa, Melayu sukunya berapa, Sulawesi sukunya berapa. Jadi ketemunya lebih banyak, dan di sini sudah bisa Bhinneka Tunggal Ika. Maka kaum muslimin mayoritas menerapkan konsep ro'iyah. Satu-satunya negara muslim yang bisa pakai konsep ro'iyah untuk warga bangsanya itu hanya muslim Indonesia. Makanya ro'iyah itu enak hidupnya. Yang tadinya kawulo bisa bilang kulo, yang tadinya hamba sahaya bisa bilang saya, yang tadinya abdi Sunda sana bisa bilang abdi mah, yang tadinya para dewa disebut pukulon diturunkan pangkatnya menjadi ulon di Banjarmasin. Ini kalau nggak konsep ro'iyah nggak bisa. Makanya ro'iyah itu tidak menerima orang yang selalu mengatakan turunan kami lebih baik dari kalian. Ditolak sama konsep ro'iyah. Lah ya kalau cuma biar ngopo gue. Karena ro'iyah itu sudah saling bertanggung jawab. Harus sama-sama pakai helm kalau pergi. Itu makanya di Indonesia nggak bisa lagi kami turunan ini, udah nggak ada. Hidup bersama konsepnya ro'iyah atau rakyat. Makanya kita ini bukan people. People itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Maka konsep begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Makanya melahirlah konsep diktator mayoritas. Makanya khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok dengan negeri ro'iyah di Indonesia. Kita juga bukan komunis. Itu kuatnya diktator proletariat. Makanya komunis gak bisa cocok di negeri ro'iyah. Makanya PKI ditumpas dari Indonesia. Itu loh. Nah ro'iyah rakyat itu kalau ngumpul hidup bersama yang berbeda-beda saling melengkapi, namanya musyarakah. Bersekutu, saling bergantung, saling berkesinambungan. Makanya musyarakah dikenal dengan bahasa masyarakat. Kita pakai bahasa masyarakat itu. Tapi kalau kita mau membangun kebersamaan, kita menggunakan konsep bagaimana kita menyatukan pikiran. Maka lahirlah konsep wasyawirum fil amri, masuklah bahasa musyawarah. Itu bahasa Quran. Yang satu bahasa sunnah, yang satu bahasa Quran. Makanya musyawarah itu membentuk tertinggi lembaganya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bebas semuanya, enak. Kalau kamu mau jadi pemimpin, daftar sukumu apa, bangsamu apa, agamamu apa, jenis kelaminmu apa. Nggak ada urusan, yang penting kamu WNI, daftar warga negara. Mau jadi lurah, daftar ke panitia. Mau jadi bupati, daftar ke KPU. Mau jadi dewan, daftar ke KPU. Nggak ada masalah. Enak itu konsep musyarakah itu. Begitu sampai daftar, cari teman sebanyak-banyaknya. Masih kurang, beli. Lo boleh. Yang nggak memperbolehkan kan polisi sama TNI. Dan yang nggak boleh itu apa? Money politik. Nggak boleh, memang beliau bertugas itu mencari money politik. Maka kita jangan kasih nama money politik, kasih nama uang bensin. Iya, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Udah beres. Kalau banyak sodako. Kalau orang Jawa ya jer besuki mawa. Iya, udah. Enak konsep ini. Sampean di sini cuman buruh tani, buruh kebun, golek brondolan. Tiba-tiba anaknya dipondokkan kok jadi pinter, pulang jadi kiai. Nggak ada yang nanya keturunan siapa, nggak ada yang nanya. Gimana? Itu enaknya konsep ro'iyah. Nggak perlu nasab kami. Nggak penting misal.
nasab kami, tapi kemana-mana cuma minta, ya dimarahi wong oke. Ya iya, karena Indonesia mengikuti konsep ro'iyahnya Rasulullah. Maka kalau ada orang mengatakan saya terbaik, kakek aneh, ya ora kanggo ning Indonesia Kang. Kakek aneh, ya jadi kakek aneh jadi Bali. Orang ndak bisa begitu, kita sudah nggak begitu. Kita sudah bebas sampai dua anak mondok pinter mulai dari kiai, gak akan menjadi masalah kamu anak siapa, karena apa, derajat tertinggi adalah ilmu. Jadi nggak ada bodoh-bodoh terus kakek aneh, nggak laku. Makanya sekarang ya orang kemudian bertanya-tanya kakekmu beneran apa enggak gitu. Nggak bisa, konsep ro'iyah itu setara sudah, bebas ilmu. Kenapa saya duduk di sini? Karena saya punya ilmu. Nanti kalau sampean punya anak pinter, gantian yang duduk di sini. Iya kan? Sampean punya anak pinter kaya, gantian duduk di sini. Karena apa? Lurah, bupati, presiden duduk di situ, di sini loh. Ini bukan tempat yang harus diduduki terus oleh saya. Nggak mesti. Bisa jadi nanti anak sampean yang lebih pinter duduk di sini. Nggak ada yang tahu. Nabi Ibrahim lahir dari anak tukang bikin patung. Nabi Musa lahir dari anak yang hanyut di sungai. Siapa sing ngarani bayi kentir dadi nabi? Yo, itu sudah ro'iyah. Makanya sampean nggak usah ikut-ikutan. Kami keturunan ini, prei Kang, prei mayit. Nggak ada. Jadi persoalan kemudian ada persoalan nasab, persoalan Habib, persoalan apa itu karena banyak yang nabrak konsep ro'iyahnya Rasulullah. Udah enak sini, bebas, merdeka. Nah, yang nata sistem ini para wali. Makanya daerahnya disebut wilayah. Kita ini punya konsep namanya wilayah. Daerahnya para wali. Daerah wilayah itulah yang akhirnya menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Loh, ayo. Makanya kita pakai Pancasila, tertinggi tetap Tuhan. No coba lawan we. Nomor satu tetap Tuhan, ketuhanan. Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Maka yang kedua kemanusiaan, karena dunia dan seisinya ini bergerak karena ada manusia. Kenapa ada kursi? Karena ada bokongnya manusia. Kenapa ada mic? Karena ada kupingnya manusia. Ayo. Kenapa ada mobil? Karena ada kaki manusia. Kenapa ada pabrik pempes? Karena ada nya manusia. Kenapa ada? Karena manusia. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab setara. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Maka manusia butuh persatuan. Maka sila ketiga tentang persatuan. Hidup harus bersatu, tidak pandang bulu suku, bangsa, agama. Tapi persatuan harus saling menghargai, kesetaraan. Yang setara namanya ro'iyah. Maka kerakyatan menjadi landasan persatuan. Maka orang nggak bisa bersatu kalau nggak saling menghargai. Makanya kerakyatan pakai konsep ro'iyah. Tapi hati yang sempit tidak bisa menghargai perbedaan. Hati yang culas tidak bisa menghargai perbedaan. Hati yang beku tidak bisa menghadapi perbedaan. Butuh hati yang luas, yang ada nilai-nilai dan pancaran ketuhanan. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Karena hati yang seperti itu disebut hati yang penuh hikmah. Tapi kalau kamu jadi pemimpin harus punya kebijaksanaan. Jadi gubernur Kalbar asalnya sampit,
jadi gubernur Kalteng asalnya Pelantaran. Kok yang diurusi cuma Pelataran tok? Itu namanya bijak sini. Semua harus diurus, itu namanya bijak sana. Tapi kalau ngambil keputusan nggak boleh sendiri, harus musyawarah, maka permusyawaratan. Kalau diajak semua ribut, maka perwakilan. Baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, terus kamu mengatakan Pancasila tauhid, Pancasila produk kafir, mereka tak tapuk lambemu ke. Ini konsep sunnah. Maka negeri dengan konsep sunnah terbaik dunia ada di Indonesia. Nah itu loh, maka agama harus jadikan landasan persatuan, karena ini konsepnya Islam semua. Maka kiai-kiai nggak boleh mencederai persatuan, maka kiai jadikan agama persatuan. Makanya kiai kalau apa-apa bersatu, ya loh. Doa yang mestinya sendiri-sendiri nggak apa-apa, tapi kiai kalau berdoa masih bersatu. Kiainya tok yang doa, santrinya amin, 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 amin. Amin, udah wis kepanjangan, amin. Kiai ini wis paham, walhamdulillahirabbil alamin. Jaga itu. Kemudian kalau yang doa banyak diajak ke alun-alun, kok tawaringin, namanya istighosah kubro. Begitu istighosah kubro, semua terlibat. Roiyah masuk semua, yang jualan bakso, yang jualan roti, yang jualan apa, ada di situ semua. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Sementara yang lain doa sendiri-sendiri, nggak cocok dengan konsep rakyat. Sholawat ya tadinya sendiri-sendiri. Yang orang yang suka dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng. Sholawatan karena dia suka dangdut. Duhai senangnya pengantin baru dedeng. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Pak perahu layar. Yang orang Sunda, ya Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik, es lilin macece kalapa muda. Yang orang Banjar, ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Aisyah wa daraji fatayaji rotal alame ya uhailal jodi wal karomi, kota baru gunungnya Bamega. Orang Banjar. Akhirnya semua jadi satu di alun-alun. Kota Waringin bersolawat atau Kalteng bersolawat. Setelah itu apa yang terjadi? Spanduk laku, slayer laku, semuanya laku. Roda ekonomi berputar. Bahkan copet bisa hidup di situ. Nah, para pejuang dan orang-orang yang berbakti, yang mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan hari ini, kita datangi kuburnya berziarah. Akhirnya elep laku, bis pariwisata laku, jualan di makam pahlawan nasinya laku, jualan katoknya laku, termasuk copet bisa hidup di situ. Tuh, betapa kita menjaga kerukunan. Maulid Nabi berapa yang kita keluarkan untuk menjaga kerukunan. Setiap kampung bikin Isra Mi'raj, semua terjaga. Sementara yang lain itu disebut bid'ah. Maka persiapkan bangsa kita untuk hidup sendiri-sendiri. Kalau Anda lebih suka yang bid'ah itu, artinya potensi bangsa ini semakin cepat terjadi perpecahan. Kenapa Kiai dan NU dimusuhi? Karena Kiai dan NU tetap menjaga persatuan bangsa dan negara. Ayo, bes, ngerti? Makanya kami, orang menjelaskan perjuang bangsa kok. Kamu menceritakan wali, bukan wali Indonesia.
Malah kamu cerita wali Yaman, ini udah cocok. Wong iki Indonesia, walinya ya wali Songo. Yang kamu contohkan ya mestinya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, tokoh-tokoh pendiri NU, pendiri Muhammadiyah itu. Lah kalau yang orang-orang Yaman kan butuh Yaman sendiri. Pergi ke sini disangoni orang sini, pulang membangun ya Yaman. Lah sampean perjuang kita bangun di sini sendiri. Lah ini kadang kita salah. Yang selalu diceritakan adalah kesaktian orang sana. Dipikir Cileriwut itu nggak sakti, Lampung Mangkurat itu nggak sakti, Mula Warman sakti. Loh, Pangeran Antasari hebat, Pangeran Suryansah, Pangeran Samudra apa hebat semua. Tapi kita nggak pernah dengar cerita itu. Kita selalu dengar cerita nenek moyang orang lain, dan kita bangga karena bisa bercerita nenek moyang orang. Bisa Isra Mi'raj 70 kali, bangganya kita. Jangan gitu. Saya bukan apa-apa. Kita harus tahu sejarah nenek moyang kita yang hari ini kita nikmati hasilnya perjuangan mereka. Nenek moyang kami memadamkan api neraka. Lah yang ngapain? Wong sesuk neraka ora saiki. Nenek moyang kami ada orang mati dikasih surat gak ditanya lagi. Lu jangan begitu. Itu kini bangsa ini ceritakan. Amerika kenapa bangkit? Karena punya kecintaan pada bangsanya. Mulai dari Will West sampai The Last of the Mohicans diceritakan oleh orang Amerika. Kalah di Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam The Last Samurai. Orang Cina menceritakan bangsanya nggak ada habisnya. Mulai Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Dia ceritakan mulai ular putih sampai ular hijau. Bangsa Jepang menceritakan bangsanya dari Oshin sampai samurai terakhir Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Orang Korea menceritakan bangsanya dari meja makan dan air mata, namanya drakor. Orang-orang Malaysia menceritakan bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Jangan sampai si Upin dan si Ipin lupa fondasi bangsanya bersama anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Jangan lupa bahwa di sana ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Jangan lupa di sana ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Pak Harto bikin Aku Cinta Indonesia. Lah sekarang kita pernah nggak kita menceritakan kepada bangsa kita tentang sejarah pahlawan kita? Ketika setiap hari dijejali sejarah orang dan kita bahagia mendengar sejarah orang yang nggak ada hubungannya sama kita. Wali-wali yang nggak pernah bikin wilayah, wali kita bikin wilayah. Kita bangga ada wali bisa mengundurkan pesawat. Fungsinya apa dalam kehidupan? Mengundur ke pesawat malah medeni wong. Kita ini bahagia dengan cerita-cerita yang gak ada hubungannya dengan kebangkitan sebuah bangsa. Ayo, anak-anak kita itu sekolah, besok pinter. Kalau pinter pasti bikin sesuatu. Kita harus beli karyanya. Kalau kita nggak punya kebanggaan pada bangsa, nggak mungkin kita beli karyanya. Makanya bangsa ini harus bangkit. Kita nggak boleh berhenti. Siapa yang akan ngelola sawit? Siapa yang akan ngelola tambak? Siapa yang akan ngelola semuanya? Orang sana nggak mungkin. Tetap anak kita sendiri. Dan itu mesti berhubungan dengan apa? Dengan kebanggaan pada bangsa dan negara Indonesia. Siapa nggak boleh menyepelekan merah putih yang sekarang dikibarkan. Kita punya merah putih itu dulu korbannya nyawa. Orang-orang Jawa takut ditembak Belanda kalau mengibarkan merah putih di atas rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Belanda curiga tiangnya dikasih padi. Masih curiga tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga tiangnya dikasih pisang. Besoknya masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Tumpeng ingkungnya habis, padi mengering, pisang rontok,
kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Ayo, begitu disobek sama pribumi, sama Nusantara, Belanda ngamuk, korbannya 10 November. Yang berjuang nenek moyang kita. Tahu-tahu ada orang datang tanpa sebab dari mana, merah putih bikinan kakek kami. Kakekmu yang mana? Duh. Kenapa saya menceritakan ini? Karena sekarang ada perebut sejarah. Makam orang diganti, kuburan dibikin untuk menguatkan sejarah nenek moyangnya yang ada di Indonesia. Padahal nggak ada sejarahnya sama sekali. Selain sejarah ikut Belanda. Wis to ngandelo aku. Nah itulah bangsa. Aktor Cina yang sangat digemari, saya nggak tahu namanya, lupa namanya itu. Dia foto di depan supremasi bangsa Jepang, langsung di blacklist, tidak boleh main film di Cina loh. Itu kebanggaan. Lah kita sekarang antara merah putih sama Filistin, lebih bangga bendera Filistin. Padahal Filistin punya masalah. Kenapa dia setelah bikin negara nggak rukun sesama anak bangsanya? Fatah Hamas ribut, itu loh. Nah inilah masa depan bangsa. Kamu nggak akan pernah bisa pindah bangsa. Kita tetap Indonesia. Right or wrong is my country. Baik buruk inilah negaraku, Indonesia. Dan itu agama menjelaskan itu. Makanya kadang kalau agar kita nggak lupa, kita diajari hormat pahlawan. Rasulullah agar nggak lupa jasa Nabi Ibrahim, diajarkan kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Karena yang buka hutan adalah Nabi Ibrahim di Makkah sana. Inilah pelajaran kebangsaan yang harus kita jaga. Orang Amerika jaga Amerika, orang Jepang jaga Jepang, orang Korea jaga orang Korea, orang Amerika jaga bangsa Amerika, Australia jaga bangsa Australia. Kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi yang akan menjaga bangsa dan negara? Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah saya. Loh belum mulai ngaji saya. Ngaji itu kalau pembukaan selesai kan amma ba'du. Tadi saya sudah amma ba'du belum? Nah ya ini amma ba'dunya. Baru muqaddimah, baru pembukaan. Sandelo jam. Subuh lanjut, soben meneh. Ya itulah. Makanya kita sudah harus memikirkan bangsa. Karena hari ini kita